Jadi materi yang pertama adalah kata. Jadi kata adalah kumpulan dari beberapa huruf yang membentuk sebuah makna tertentu. Eh, jadi adapun jenis-jenis kata dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama kata berdasarkan bentuknya dan kata berdasarkan kategorinya. Jadi jenis kata yang berdasarkan kategorinya ada tiga. Yang pertama ada kata dasar. Kata dasar adalah kata awal sebelum mengalami perubahan bentuk, fungsi, dan makna atau belum memiliki imbuhan. Jadi kata dasar itu satuan bahasa terkecil yang mempunyai makna. Seperti contohnya itu ada makan, sapu, tulis, masak, dan lain-lain. Jadi jenis yang kedua yaitu ada kata majemuk. Jadi kata majemuk itu gabungan dua kata yang kemudian membentuk makna baru. Jadi adapun ciri-ciri kata majemuk yaitu yang pertama tidak bisa disisipi kata lain, yang kedua tidak dapat ditukar posisi katanya, yang ketiga tidak dapat diperluas atau diberi imbuhan. Adapun jenis-jenis kata majemuk, yang pertama itu jenis kata majemuk sesuai dengan bentuk penulisannya, yaitu kata majemuk senyawa, dan yang kedua kata majemuk tidak senyawa. Jenis kata majemuk selanjutnya yaitu jenis kata majemuk sesuai dengan maknanya, yaitu kata majemuk beridiom dan kata majemuk semi idiom. Yang ketiga ada kata serapan. Jadi kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa selain bahasa Indonesia seperti bahasa daerah ataupun bahasa luar negeri. Yang kemudian ejaan dan ucapan dan penulisannya disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia. Adapun beberapa cara masuk atau serapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, yang pertama seperti adopsi, itu penyerapan bahasa asing secara menyeluruh, seperti supermarket, bus, radio, dan lain-lain. Yang kedua ada adaptasi, yaitu penyerapan bahasa asing di mana ejaan dan cara penulisannya disesuaikan dengan aturan bahasa Indonesia seperti organisasi, abstrak, dan lain-lain. Yang ketiga ada pungutan, yaitu penyerapan bahasa asing dengan mengambil konsep dasar yang kemudian dicari padanan katanya seperti background, whiteboard, dan lain-lain. Jadi kata-kata serapan biasanya diambil dari berbagai bahasa seperti salah satunya itu bahasa Inggris seperti book yang artinya buku. Jenis kata yang kedua itu berdasarkan kategori. Jadi yang pertama ada kata keterangan. Jadi kata keterangan itu menjelaskan kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan lainnya. Adapun jenis-jenis kata keterangan seperti keterangan waktu, contohnya pagi, siang, sore, dan lain-lain. Yang kedua kata keterangan tempat, contohnya itu taman, pasar, rumah, dan lain-lain. Terus kata keterangan alat seperti dengan menggunakan kata keterangan syarat seperti jikalau, seandainya, dan lain-lain. Ya, kata keterangan sebab yaitu seperti sebab, karena. Yang kedua ada kata sifat atau adjektiva. Jadi fungsi kata ini adalah memberi keterangan terhadap nomina atau pronomina dalam sebuah kalimat. Adapun jenis-jenis kata sifat, yang pertama ada adjektiva bertaraf, yaitu kata sifat yang memiliki tingkatan atau urutan atau ukuran. Yang kedua ada adjektiva tidak bertaraf, yaitu kata sifat yang tidak memiliki kegiatan urutan atau ukuran seperti buntu, mutlak, sah, tunggal, ganda, bengkok, abadi, dan lain-lain. Adapun contoh kalimatnya itu seperti asmara memiliki paras yang cantik, ia juga memiliki sifat yang lembut. Yang ketiga ada kata sambung atau konjungsi. Jadi jenis kata ini berfungsi untuk menghubungkan susunan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, bahkan antar paragraf. Jadi adapun jenis-jenis konjungsi yaitu ada konjungsi setara,
ada konjungsi subordinatif, ada konjungsi korelatif atau berpasangan, dan ada konjungsi antar kalimat. Yang keempat ada kata ganti atau pronomina. Kata ganti adalah kata yang dipakai untuk mengacu kepada kata benda lain. Jadi adapun jenis-jenis kata ganti yaitu kata ganti persona, yang kedua ada kata ganti petunjuk, yang ketiga ada kata ganti penanya. Itu contoh dari kata ganti dalam sebuah kalimat, yaitu seperti mereka adalah saudara perempuan dari ayahku. Dan yang kelima yaitu ada kata depan atau preposisi. Jadi jenis kata ini biasanya diletakkan di depan atau sebelum kata benda, kata kerja, dan kata keterangan lain yang memiliki hubungan makna. Adapun jenis-jenis kata depan yaitu yang pertama kata dasar, yang kedua kata berafiks, dan yang ketiga kata preposisi gabungan. Adapun fungsi dari kata depan yaitu sebagai arah asal, arah tujuan, tempat keberadaan, sebagai pelaku, sebagai alat atau cara, sebagai hak atau masalah, sebagai perbandingan, sebagai sebab akibat, sebagai tujuan dan maksud, dan sebagai demi atau alasan. Adapun contoh kalimatnya seperti Sarah bersama keluarganya merayakan hari Lebaran di desa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kata bilangan. Nah, kata bilangan juga disebut numerelia. Yaitu kata yang digunakan untuk menyatakan jumlah seperti orang, benda, binatang, dan lain sebagainya. Kata bilangan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah sini kata bilangan tentu atau yang disebut dengan takrif. Nah, kata ini merupakan kata yang menyatakan jumlah. Kata bilangan tentu atau takrif dibagi menjadi dua bagian juga. Yang pertama itu kata bilangan utama. Nah, kata bilangan utama adalah kata yang menyatakan jumlah angka. Nah, kata ini juga dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu kata bilangan penuh. Nah, kata bilangan ini dapat dihubungkan langsung dengan kata satuan. Contohnya itu ibu membeli beras 10 kilo. Nah, yang kedua itu kata bilangan pecahan. Kata bilangan ini yang terdiri dari pembilang dan penyebut dengan ditandai dengan per. Contohnya itu 1/2 atau contohnya itu Leli membeli setengah kilo gula di toko bagus. Verb adalah kata yang mendeskripsikan aksi, tindakan, kondisi, atau pengalaman sesuatu. Nah, verb juga disebut sebagai kata kerja karena verb menunjukkan aktivitas dari subjek dalam kalimat. Verb merupakan bagian terpenting dan selalu muncul dalam setiap kalimat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan imbuhan. Imbuhan merupakan berbagai bunyi-bunyi yang ditambahkan kepada kata dasar untuk mengubah atau menambahkan makna pada kata dasarnya. Dalam bahasa Indonesia, biasanya imbuhan diletakkan di awalan, sisipan, akhiran, dan imbuhan gabungan. Berdasarkan ejaan yang disempurnakan, terdapat 4 macam imbuhan. Yang pertama, awalan atau prefiks, akhiran atau sufiks, imbuhan gabungan atau konfiks, dan sisipan atau infiks. Fungsi imbuhan membentuk sebuah kata benda, yaitu pen, per, pe, isme, wan, sasi, tas, pen, an, pe, an, per, an, dan ke-an. Contohnya pelaut, wartawan, dan lain sebagainya. Kedua, membentuk suatu kata kerja, yaitu me, ber, per, ter, di, kan, ter,
kan, dan di i. Contohnya melaut, berlayar, diminum, menaiki, dan lain sebagainya. Membentuk salah satu kata sifat, yaitu i, ui, ia, dan is. Contohnya ilmiah, agamis, manusiawi, dan lain sebagainya. Membentuk berbagai kata bilangan, yaitu se dan ke. Contohnya 10 dan kedua. Kelima, membentuk semua kata keterangan, yaitu se, nya, an. Contohnya sepertinya, habis-habisan, seindah-indahnya, dan lain sebagainya. Pertama, jenis imbuhan berdasarkan tempat atau posisinya. Prefiks atau awalan, yaitu suatu afiks atau imbuhan yang terletak di awal kata dasar. Misalnya, meng, ter, ber, ke, per, peng, se, me, meng, memper, dan lain sebagainya. Sufiks atau akhiran merupakan sebuah afiks atau imbuhan yang terletak di akhir kata dasar. Misalnya, an, kan, nya, dan i. Infiks atau sisipan yakni salah satu afiks atau imbuhan yang disisipkan di tengah kata dasar. Misalnya, el, i, ah. Konfiks atau simulfiks ialah berbagai afiks atau imbuhan yang terletak di awal dan akhir kata dasar sekaligus. Misalnya, kenan, peran, beran, dii, dikan, pengan, kean, memper, dan memperkan. Kedua, jenis imbuhan berdasarkan frekuensi penggunaannya. Afiks produktif yaitu suatu afiks atau imbuhan yang mempunyai frekuensi penggunaan yang tinggi. Contohnya se, ber, meng, peng, per, dan seterusnya. Afiks tak produktif yakni sebuah imbuhan atau afiks yang mempunyai frekuensi penggunaan yang rendah. Contoh el, wati, is, dan seterusnya. Yang ketiga, jenis imbuhan berdasarkan imbuhan asing atau afiks serapan. Akhiran atau sufiks dari bahasa Sanskerta, wan, man, wati. Akhiran atau sufiks dari bahasa Arab, i, ui, ad, ah, in. Akhiran atau sufiks dari bahasa Barat, isme, tas, logi, is, ika, al, or, if, is, dan sebagainya. Pertama, contoh imbuhan awalan atau prefiks, yaitu memasak, memanah, melihat, bersabar, bercermin, terasing, tersayang, dan lain sebagainya. Kedua, contoh imbuhan gabungan atau konfiks, yakni berlarian, bersamaan, bersalaman, pemukinan, perasaan, perjuangan, persatuan, perdebatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, contoh imbuhan sisipan atau infiks, yakni bulatkan, belikan, hargai, maknai, ukuran, makanan, harganya, maknanya, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, contoh imbuhan akhiran atau sufiks, yakni siramkan, tunjukkan, belikan, selesaikan, bereskan, marahi, pukuli, hargai, cederai, lamaran, rumahnya, bajunya, obatnya, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Siti Fauzia Hadifah Farhan. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang pengulangan kata. Pengulangan kata atau biasa disebut dengan kata ulang atau reduplikasi merupakan salah satu jenis kata dalam bahasa Indonesia yang mengalami proses reduplikasi atau pengulangan, baik itu sebagian ataupun seluruhnya, yang disertai dengan perubahan bunyi ataupun tidak. Selanjutnya, macam-macam kata ulang berdasarkan bentuknya ada 7. Yang pertama ada dwilingga atau kata ulang murni. Kata ulang
Jenis yang satu ini ialah kata ulang yang mengulang seluruh kata dasarnya. Misalnya ibu-ibu, anak-anak, laki-laki, buku-buku, dan pagi-pagi. Adapun contoh kalimatnya seperti pada hari Minggu, sebagian besar ibu-ibu berbelanja di pasar tradisional. Yang kedua ada dwi purwa. Kata ulang jenis ini mengalami suatu perulangan pada sebagian katanya saja. Misalnya leluhur, leluasa, lelaki, dedaunan, dan pepohonan. Contoh kalimatnya seperti lelaki itu sedang bekerja di toko. Yang ketiga ada dwi lingga salin suara atau kata ulang berubah bunyi. Kata ulang ini mengalami suatu perulangan yang disertai dengan perubahan bunyi pada sebagian katanya. Misalnya teka-teki, mondar-mandir, sayur-mayur, gotong royong, dan lauk pauk. Contoh kalimatnya seperti kakek saya pandai bermain teka-teki silang. Yang keempat ada dwiwasana atau kata ulang bagian belakang. Dwiwasana merupakan kata ulang hasil reduplikasi atau pengulangan pada bagian belakang bentuk asalnya. Misalnya perlahan-lahan, pertama-tama, berjam-jam, dan berulang-ulang. Contoh kalimatnya seperti pada pagi tadi perlahan-lahan air mulai surut. Kelima ada trilingga atau kata ulang 3 kali variasi. Trilingga adalah reduplikasi berupa pengulangan suku kata sebanyak 3 kali. Misalnya dak dikduk, cas kis cus, dar der dor. Contoh kalimatnya seperti hatiku dak dikduk saat menantikan pengumuman para pemenang lomba. Yang keenam ada kata ulang semu. Kata ulang ini mengalami suatu proses pengulangan seluruhnya, akan tetapi tidak dapat dipisahkan karena memiliki arti yang berbeda dengan kata dasarnya. Misalnya laba-laba yang memiliki kata dasar laba yang mengandung arti untung. Contoh kalimatnya, dia sangat takut dengan laba-laba yang ada di dinding. Dan yang terakhir adalah kata ulang berimbuhan. Kata ulang ini adalah kata ulang utuh yang diberi imbuhan, baik itu awalan, akhiran, ataupun kombinasi keduanya. Misalnya tukar-menukar, tarik-menarik, pukul-memukul, bersalam-salaman, dan batu-batuan. Contoh kalimatnya seperti, di warung saya sering tukar-menukar uang. Selanjutnya, kata ulang berdasarkan fungsi atau makna. Yang pertama, pengulangan kata bermakna mendekati dan serupa. Pengulangan kata pada bentuk ini menunjukkan makna mendekati suatu objek baik dalam hal sifat ataupun karakter. Pengulangan kata ini juga menunjukkan makna kemiripan dengan objek tertentu. Misalnya pada pengulangan kata kebapak-bapakan, kuda-kudaan, mobil-mobilan, kemerah-merahan, dan keanak-anakan. Contoh kalimatnya seperti sikap Andi kini sangat dewasa dan kebapak-bapakan. Yang kedua, kata ulang bermakna jamak. Kata ulang ini menunjukkan jumlah subjek atau objek yang berjumlah 2 atau lebih. Misalnya pada kata ulang ibu-ibu, nenek-nenek, anak-anak, mobil-mobil, dan kucing-kucing. Contoh kalimatnya seperti kucing-kucing itu saling berebut makanan sisa. Yang ketiga, kata ulang bermakna macam-macam. Bentuk pengulangan kata ini menunjukkan makna variatif. Misalnya kata ulang pepohonan, sayur-mayur, tumbuh-tumbuhan, dan batu-batuan. Contoh kalimatnya seperti berbagai macam sayur-mayur dijual di pasar itu. Yang keempat, ada kata ulang bermakna saling. Bentuk kata ulang ini menunjukkan makna melakukan dua hal yang sama antara subjek dan objeknya. Misalnya tolong-menolong, pandang-memandang, siram-menyiram, dan pukul-memukul. Contoh kalimatnya seperti antar sesama manusia wajib saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Yang kelima, kata ulang bermakna intensitas. Bentuk pengulangan kata ini menunjukkan suatu pembentukan makna intensitas, baik itu mengenai kualitas, kuantitas, maupun frekuensi. Contoh intensitas kualitatif, pukullah kuat-kuat bola itu. Contoh intensitas kuantitatif, rumah-rumah di pinggir jalan itu terpaksa dirobohkan. Dan terakhir, contoh intensitas frekuentatif, orang itu mondar-mandir karena gelisah. Yang keenam, ada kata ulang bermakna kolektif. Bentuk pengulangan kata ini menunjukkan makna bilangan nominal yang terdiri atas jumlah yang disebut dalam kata dasar. Misalnya 22, 33, dan 50-50. Contoh kalimatnya seperti mereka duduk dua-dua di dalam kelas. Yang ketujuh, kata ulang bermakna keadaan atau kondisi. Kata ulang ini menunjukkan makna keadaan atau kondisi. Misalnya besar-besar, sehat-sehat, segar-segar, dan hidup-hidup. Contoh kalimatnya seperti Pak Ridwan memiliki 5 orang anak yang sehat-sehat. Dan yang terakhir adalah kata ulang bermakna kegiatan. Bentuk pengulangan kata ini menunjukkan makna aktivitas yang dilakukan.
Misalnya, tukar-menukar, pinjam-meminjam, masak-memasak, dan pijat-memijat. Contoh kalimatnya seperti, pada acara perpisahan sekolah, kami saling tukar-menukar kado. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengulangan. Prinsip-prinsip pengulangan terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengulangan tidak mengubah golongan kata dari bentuk dasar kata ulang seperti kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Contohnya, kata benda seperti sepatu-sepatu dari sepatu. Contoh kata kerja, berkejar-kejaran dari berkejaran. Dan terakhir, contoh kata sifat, bagus-bagus dari bagus. Yang kedua, bentuk dasar yang terdapat dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Contohnya, yang pertama, memperbincang-bincangkan dari memperbincangkan, bukan memperbincang. Yang kedua, bersalam-salaman dari bersalaman, bukan salaman. Dan terakhir, rumah-rumahan dari rumah, bukan rumahan. Sekian materi pengulangan kata dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Pengertian frasa yaitu satuan yang terdiri dari dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi kalimat, dan frasa yang gak bisa membentuk kalimat sempurna karena gak mempunyai predikat. Sebuah kalimat tersusun atas beberapa satuan. Satuan itu tersusun dari satu kata atau lebih, dan satuan pembentuk kalimat itu menempati fungsi tertentu. Fungsi tersebut diantaranya yaitu subjek S, predikat P, objek O, pelengkap P, dan keterangan cat. Fungsi tersebut boleh ada dan juga tidak ada di dalam sebuah kalimat, tapi ada fungsi yang wajib yaitu subjek S dan predikat P. Jadi fungsi di dalam kalimat tersebut bisa tersusun atas kata, frasa, ataupun klausa. Ciri-ciri dari frasa yang sangat penting diantaranya sebagai berikut. Frasa harus mempunyai satu makna gramatikal. Frasa bersifat non-predikatif. Frasa selalu menduduki satu fungsi. Ciri-ciri dari frasa yang sangat penting diantaranya sebagai berikut. Frasa harus mempunyai satu makna gramatikal. Frasa bersifat non-predikatif. Frasa selalu menduduki satu fungsi kalimat. Frasa harus terdiri minimal dua kata atau lebih. Dan yang terakhir, menduduki atau mempunyai fungsi gramatikal dalam kalimat. Jenis-jenis frasa. Frasa ini terbagi menjadi 6 kelas frasa, diantaranya yaitu sebagai berikut. Pertama, frasa nomina atau frasa benda. Frasa nomina merupakan sebuah frasa yang mempunyai unsur pusat berupa satu kata nomina atau benda. Contohnya, Rahma menerima hadiah ulang tahun. Rahma menerima hadiah. Alasannya karena frasa hadiah ulang tahun di dalam distribusi sama dengan kata benda hadiah. Kedua, frasa verba atau frasa kerja. Frasa verba merupakan frasa yang mempunyai unsur pusat berupa kata verba dan ditandai dengan adanya afiks verba. Frasa verba atau kerja bisa juga ditambahkan dengan imbuhan kata sedang buat verba aktif dan kata sudah buat verba yang menyatakan keadaan. Frasa kerja atau verba nggak bisa diberikan dengan imbuhan kata sangat dan biasanya menduduki fungsi sebagai predikat pada sebuah kalimat. Contohnya, Asila sejak tadi akan menulis dengan pulpen baru. Frasa akan menulis merupakan kata kerja dan distribusinya sama dengan kata kerja menulis. Di belakang subjek. Contohnya, tidak biasanya Amel pulang larut malam. Amel tidak biasanya pulang larut malam. Amel pulang larut malam tidak biasanya. Frasa keterangan sebagai karakter pada kata kerja. Contohnya, saya tidak sekedar bertanya tapi juga memberikan solusi. Frasa numeralia atau frasa bilangan. Frasa numeralia yaitu sebuah frasa yang punya unsur pusat berupa kata numeralia atau sebuah kata yang menyatakan bilangan atau bisa dibilang jumlah tertentu. Frasa numeralia ini bisa ditambahkan kata bantu bilangan seperti buah, satuan uang, ekor, dan lain sebagainya. Contohnya, 3 orang serdadu menghampirinya ke tempat itu. Frasa
preposisional atau frasa depan. Frasa preposisi yaitu salah satu frasa yang ditandai dengan adanya preposisi atau kata depan. 3. Frasa adjektiva atau frasa sifat. Frasa adjektiva merupakan frasa yang mempunyai sebuah unsur pusat berupa kata adjektiva atau sifat. Unsur pada frasa adjektiva ini diberikan imbuhan ter buat mewakili suatu kata paling. Biasanya memiliki fungsi dalam predikat suatu kalimat. Contohnya, lukisan yang dipamerkan itu memang keren-keren. Lukisan yang dipamerkan itu keren-kren. 4. Frasa adverba atau frasa keterangan. Frasa adverbia merupakan frasa yang distribusinya sama dengan kata keterangan. Biasanya inti frasa keterangan berupa kata keterangan dan dalam kalimat yang sering menduduki fungsi sebagai keterangan. Frasa keterangan dan sebagai keterangan. Frasa keterangan mempunyai keluasan berpindah karena fungsinya jadi keterangan. Karena fungsi itulah frasa keterangan bisa ada di depan atau yang dijadikan petunjuk atau indikator. Frasa posisi juga bisa diikuti dengan kata atau kelompok kata yang bukan klausa yang berdiri berdasarkan dengan penanda. Contohnya, perempuan di depan itu mengajukan pertanyaan kepada pembicara. Frasa yang bersifat ambigu. Ambiguitas kadang ditemukan dalam susunan frasa dan ambiguitas itu berarti kegandaan makna. Contohnya, kambing hitam dan mobil tetangga baru. Frasa kambing hitam bisa mempunyai dua makna, yaitu kambing yang berbulu hitam dan suatu ungkapan yang berarti orang yang dipersalahkan. Frasa mobil tetangga baru juga bisa mempunyai dua makna, yaitu baru adalah mobil dan yang baru adalah tetangganya, bukan mobilnya. Frasa ambigu akan menjadi jelas saat dipakai dalam sebuah kalimat. 7. Frasa konjungsi. Frasa konjungsi merupakan salah satu frasa yang ditandai dengan adanya sebuah konjungsi atau kata penghubung. Frasa konjungsi itu juga bisa dikatakan sebagai frasa verbal atau frasa keterangan. Contohnya, tadi pagi, tengah malam, kemarin malam, besok pagi, terus berlari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ainulis Wandi. Saya dari kelompok 1 akan membahas tentang pembuatan kalimat. Kalimat adalah gabungan dua kata atau lebih, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan, yang disusun sesuai pola tertentu sehingga memiliki arti. Kalimat yang baik dan benar tentunya memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu mengandung unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Unsur-unsur yang selalu terdapat pada sebuah kalimat. A. Subjek. Subjek sering disebut sebagai unsur inti atau unsur pokok pada sebuah kalimat, biasanya berupa kata benda, dan biasanya terletak sebelum unsur predikat. B. Predikat. Predikat yaitu unsur yang fungsinya menerangkan yang sedang dilakukan subjek pada kalimat. Predikat biasanya menggunakan kata kerja ataupun kata sifat. C. Objek. Objek biasanya terletak sesudah predikat. Dapat dikatakan objek. Objek merupakan keterangan yang berkaitan dengan predikat atau sesuatu yang menderita. Tetapi pada kalimat pasif, objek menjadi subjek. D. Keterangan. Keterangan pada suatu kalimat terletak di bagian akhir. Unsur keterangan biasanya dijadikan sebagai pelengkap kalimat. Adapun contoh kalimat yang mengandung unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan.
yaitu Rizky sedang mencuci motor di halaman rumah. Jadi Rizky itu subjek, sedangkan mencuci itu predikat, motor adalah objek, di halaman rumah adalah keterangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.